kembali, saat ini kita melesat di Makassar. Selamat datang di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Bersama saya, Reni Wahyuningsih, sebagai host pada episode kita kali ini. Sekarang kita akan membahas mengenai pengabdian masyarakat dengan judul PKM Pemberdayaan PKK Desa Panaikang, Kecamatan Patalangsang, Kabupaten Goa melalui diversifikasi produk olahan ubi kayu dan sistem pemasaran e-commerce. Pengabdian masyarakat ini diketuai oleh Ibu Ridawati. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Ridawati. Selamat pagi, Bu Ridawati. Selamat pagi. Pagi, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Ridawati, boleh dong Bu diceritakan mengenai pengabdian masyarakat yang Ibu ambil ini Bu? Terima kasih Mbak Reni. Jadi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami sudah laksanakan di tahun 2023 itu dilatar belakangi oleh potensi daerah di Desa Panaikang. Jadi potensi daerah Desa Panaikang itu salah satunya adalah ubi kayu. Selama ini Desa Panaikang itu merupakan salah satu pemasok ubi kayu di daerah Makassar. Kenapa? Karena sumber ubi kayu yang ada di Desa Panaikang itu merupakan sumber daya yang unggul karena memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan produk olahan ubi kayu di daerah yang lainnya. Untuk olahan ubi kayu sendiri dari produk dari Desa Panaikang itu belum ada proses diversifikasi dari olahannya sendiri. Makanya dari pihak kami, dari perguruan tinggi sebagai Tridharma perguruan tinggi, kami melaksanakan sosialisasi kemudian penerapan dari ilmu yang telah kami ajarkan kepada mahasiswa terkait dengan teknologi rekayasa pengolahan ubi kayu. Dalam hal ini untuk produk intermediate, ada beberapa produk olahan, salah satunya itu adalah produk rengginang. Menarik sekali nih Bu Ridawati. Tadi kan telah disampaikan ya Bu ya, kalau untuk ubi kayunya sendiri punya karakteristik yang berbeda dari ubi kayu lainnya. Boleh disebutkan Bu untuk perbedaannya apa sih Bu? Terima kasih. Jadi karakteristik unggul dibandingkan produk dari daerah lainnya itu adalah rasa yang gurih, ya. Kemudian dia putih yang merupakan salah satu keunggulan daripada ubi kayu itu sendiri, ya. Jadi warna putih, kemudian karakteristik yang gurih, ini yang menjadikan produk rengginang itu banyak disukai dan banyak dipesan oleh konsumen pada saat kami memproduksinya. Baik, untuk ubi kayu sendiri Bu, ini olahannya hanya rengginang saja atau ada olahan lainnya Bu? Jadi pada saat kami melakukan pengabdian kepada masyarakat itu ada 3 produk olahan, tetapi rengginang ini adalah produk unggulannya kami. Jadi produk yang lain selain daripada rengginang itu adalah tepung tapioka dan tepung Bimo CF. Untuk tepung Bimo CF ini merupakan tepung yang difermentasi. Jadi hasil fermentasi dari tepung ini memiliki aroma yang khas dibandingkan dengan tepung tapioka. Kenapa ini kami tidak unggulkan dibandingkan dengan produk rengginang? Karena ini adalah produk intermediate yang siap diolah untuk berbagai olahan yang lainnya. Sedangkan rengginang ini adalah produk akhir. Sehingga dari berbagai survei, jadi kami sempat melakukan uji organoleptik terhadap konsumen, ini yang bisa diterima dan bisa langsung dijual, dikomersialisasikan kepada konsumen. Sedangkan untuk produk tapioka dan tepung Bimo itu adalah butuh proses pengolahan berikutnya. Baik, wah. Untuk ide awalnya sendiri nih Bu, kenapa tertarik melakukan pengabdian masyarakat di ubi kayu ini nih Bu? Terima kasih. Jadi melihat potensi yang dimiliki oleh mitra kami, dalam hal ini Desa Panaikang, dengan sumber daya ubi kayu yang cukup melimpah, sehingga ini yang menjadi alasan utama kami untuk memberdayakan SDM sumber dayanya. Kemudian kami memberdayakan untuk ibu PKK yang selama ini hanya sebagai ibu rumah tangga. Jadi sebenarnya produk rengginang ini kami lakukan untuk
mengolah potensinya, kemudian pengolahan produksinya itu dilakukan oleh Ibu PKK. Jadi kami sebagai mitra dari Ibu PKK-nya untuk mengembangkan kesejahteraan keluarga. Salah satunya itu adalah dari segi taraf ekonomi untuk Desa Panaikan itu masuk dalam kategori menengah ke bawah. Jadi ada tingkat sejahtera, prasejahteranya itu dari tingkat ekonominya itu masih menengah ke bawah. Wah, ini luar biasa sekali nih Bu. Selain untuk menambah potensi si ibu rumah tangga tersebut, juga ini bisa menaikkan taraf perekonomian di setiap keluarganya ya Bu ya. Ya, karena itu termasuk kami sudah menghitung. Jadi kami sudah menghitung untuk kapasitas bahan baku berapa, kemudian untuk memproduksinya dan berapa laba yang mereka bisa peroleh. Baik. Untuk kegiatan dari pemberdayaan masyarakat ini sendiri nih Bu, ini dimulainya dari kapan ya Bu ya? Jadi sebenarnya kami dari Politeknik Negeri Ujung Pandang itu kan ada pelaksanaan PKM yang pendananya dibiayai oleh PNUP. Sebenarnya kegiatan PKM ini adalah merupakan lanjutan dan pengembangan dari yang telah kami laksanakan di PNUP untuk sumber pendanaan dari PNUP. Kemarin yang kami lakukan itu bukan produk rengginang tetapi untuk produk tepung tapiokanya. Hanya saja pada saat kami mendapatkan kesempatan dari Diksi untuk melakukan kegiatan ini, kami ada produk diversifikasi untuk di produk rengginangnya. Ternyata produk rengginang ini merupakan produk yang bisa kami unggulkan jika dibandingkan dengan produk olahan yang lainnya. Baik, berarti memang masyarakat lebih tertarik ya untuk di produk rengginangnya ya ketimbang tadi untuk tepung tapiokanya. Oh ya Bu, untuk proses dari pengabdian masyarakat ini tuh sudah berapa lama Bu? Boleh dong Bu diceritakan? Jadi untuk proses pengabdian sebenarnya kami sudah memulai itu dari beberapa tahun sebelumnya. Karena ini termasuk bukan desa binaan tetapi daerah Patalasan itu merupakan beberapa desa itu yang menjadi mitra dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Jadi hanya kami melihat untuk potensi dari sumber bahan bakunya yang itu yang kami kembangkan. Untuk penjajakan dari awal itu kami survei keadaan dulu ya. Jadi kami mempelajari karakteristik dari penduduknya sendiri. Kemudian kami ada pertemuan dengan mitra kami, dalam hal ini adalah Ibu PKK-nya yang diwakili oleh Ketua PKK-nya. Kemudian kami ada pertemuan di awal untuk anggota tim terkait apa yang akan kami lakukan dan capaian yang akan diharapkan pada saat kami melakukan kegiatan PKM. Efektifnya itu memulai dari bulan Juni sampai di akhir bulan Desember. Ini mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama karena terus terang kami membutuhkan waktu untuk menentukan umur simpan dari produknya kami sendiri. Jadi penentuan umur simpan itu terkait dengan layanan purna jual pada saat penjualan dari produknya kami. Karena ini adalah makanan yang membutuhkan umur simpannya sampai berapa lama. Baik. Berarti untuk yang terlibat nih Bu di pengabdian masyarakat ini siapa saja sih Bu? Jadi yang terlibat pada kegiatan PKM ini yang utama itu adalah mahasiswa. Jadi kami melibatkan mahasiswa dan sistem konversinya itu juga sudah ada karena kebetulan mahasiswa yang terlibat di sini adalah mahasiswa program sarjana terapan. Di mana salah satu dari mata kuliahnya yang kami konversi itu adalah KKN profesi. Oh, untuk pendampingannya sendiri itu ada pelatihan khusus nggak ya Bu? Untuk pelatihan khusus itu kami tidak ada ya. Jadi pada saat kami mau melakukan kegiatan pengabdian itu diawali dengan sosialisasi. Di dalam sosialisasi ini kami ada penyuluhan. Jadi bukan workshop tetapi penyuluhan yang kami lakukan di balai desa itu terkait dengan karakteristik ubi kayunya, kemudian bagaimana proses pengolahan, kemudian bagaimana produk apa yang akan kami janjikan kepada mereka. Jadi pada saat pelatihan itu kami lakukan sebanyak 2 kali, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan demonstrasi. Kegiatan demonstrasi ini kami lakukan di rumah Ibu PKK. Jadi mereka datang yang telah kami sudah menyiapkan peralatannya, kemudian mereka menyiapkan bahan baku
sebagai ubi kayunya di sini mereka yang menyiapkan ini merupakan salah satu in-kind dari mitra yang menyediakan bahan bakunya. Jadi kami tidak membeli, jadi bahan baku sudah disediakan ya Bu ya. Mereka menyediakan. Kemudian di situ kami melakukan demonstrasi bagaimana proses pengolahannya. Karena untuk proses pengolahan ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, itu kami sebelumnya melakukan di laboratorium. Jadi kami dibantu oleh mahasiswa. Jadi keterlibatan pelaksanaan kegiatan PKM ini kami dibantu oleh mahasiswa sebagai pelaksana, salah satu pelaksana pada kegiatan PKM ini. Setelah kami melakukan di laboratorium, itu yang kami praktekkan di lapangan, di mitra industri, di mitra di mitra ibu PKK-nya, karena yang kami takutkan jangan sampai pada saat kami demonstrasi produknya tidak jadi. Jadi jadi kami buat dulu di laboratorium, kemudian nanti kami langsung praktekkan di industri. Walaupun sebenarnya itu sudah kami lakukan sebelumnya. Baik, berarti di sini untuk keterlibatannya sendiri bukan hanya mahasiswa ya Bu ya, tapi ada mitra juga ya Bu ya? Iya, jadi mitra di sini itu menyediakan bahan baku, kemudian partisipasi aktif yang sangat kami apresiasi dari ibu PKK-nya. Jadi pada saat kami menentukan jadwalnya, kami lakukan jadwal PKM itu di luar jadwal kuliah mahasiswa, itu kami lakukan di hari Sabtu maupun di hari Minggu. Wah, nambah pengalaman nih Bu buat mahasiswa itu sendiri Bu. Baik Bu, untuk pengabdian masyarakat ini sendiri nih Bu, yang nantinya akan merasakan dampak positif siapa aja sih Bu? Yang terutama itu adalah mitra. Karena terus terang setelah kami menghitung nilai impasnya, itu dia impas pada saat dia memproduksi 2 kg ubi kayu. Jadi untuk 2 kg ubi kayu itu dia bisa memproduksi kurang lebih 2 packing rengginang yang siap untuk dikonsumsi. Ini mungkin yang juga menjadi kendala bagi kami karena permintaan dari masyarakat, ada yang menginginkan produk rengginangnya, ada yang menginginkan produk rengginang yang siap dikonsumsi. Dalam artian kalau umpamanya dia produk rengginangnya itu istilahnya belum digoreng. Tetapi ada juga masyarakat yang menginginkan produk rengginang yang sudah siap dihidangkan ya Bu ya. Yang sudah siap dihidangkan. Saya penasaran nih Bu, karena untuk rengginang itu sendiri itu kan dari ubi kayu. Ada masa panennya nggak sih Bu atau waktu-waktu tertentu nih Bu? Itu yang menjadi salah satu yang menjadi kendala. Jadi salah satu yang menjadi kendala karena untuk bahan baku ubi kayu ini adalah merupakan bahan baku yang musiman. Jadi pada rentang bulan tertentu, pada saat setelah panen, ada waktu 3 bulan pada saat dia tanam kembali, itu artinya stoknya kami kosong. Stok kami kosong untuk bahan bakunya. Jadi harapannya mungkin ini mungkin bisa diorganisir kembali, mungkin bisa dibagi untuk kelompok tani si A itu masa panennya pada saat bulan 1 sampai bulan 3. Kemudian untuk yang lainnya itu mungkin bisa di bulan 3 sampai di bulan 6. Jadi tidak ada kekosongan bahan baku. Itu mungkin yang kami temui pada saat proses monef yang dilakukan, kami belum bisa menyediakan produk rengginangnya karena pada saat itu masih fase tanam. Jadi belum panen nih Bu ya. Belum panen. Kami mencoba menggunakan bahan baku bukan dari mitra, itu rasanya berbeda. Jadi mungkin ini merupakan salah satu karakteristik dari olahan ubi kayu dari Desa Panekang. Jadi mungkin dipengaruhi oleh struktur tanahnya. Dan itu sudah diakui oleh pengguna ubi kayu di daerah Makassar. Baik, untuk kendala lainnya nih Bu, selain dari masa panen itu sendiri, ada lagi nggak nih Bu? Jadi kendala lain itu adalah di sistem pemasaran. Terus terang salah satu luaran dari kami itu adalah e-commerce. Kemarin kami sempat mengkomersialisasikan di Shopee Food, tetapi kendalanya itu stok yang tidak berkesinambungan. Jadi ada fase di mana bahan bakunya itu kosong, kami tidak bisa mengisi memproduksi lagi. Jadi mungkin itu yang harus yang akan kami evaluasi kembali untuk ke mitra industri.
kendala berikutnya itu adalah kami belum memasukkan ke dalam pasar komersial. Kenapa? Karena untuk izin itu diharuskan melampirkan label halal. Sertifikat halalnya. Jadi untuk PIRT-nya itu menyertakan sertifikat halal, dan sampai saat ini kami tidak menjadi bagian dari itu, tetapi insya Allah kami bisa mendampingi untuk penyusunan dokumen halal. Untuk pendaftaran dokumen halal itu gratis ya, jadi pembiayaannya gratis dari pihak MUI. Untuk e-commerce-nya sendiri nih Bu, ada nggak sih Bu ketentuan harus halal nih makanan atau gimana nih Bu? Sebenarnya pada saat kami mengajukan program untuk e-commerce-nya, dan mungkin ini salah satu partner pelaksana kegiatan PKM ini. Jadi untuk kegiatan PKM ini yang terlibat itu dari 3 program studi yang berkolaborasi. Jadi untuk di proses pembuatannya itu dari program studinya kami, teknologi rekayasa kimia. Kemudian yang kedua itu adalah Ibu Irmawati dari program studi teknik komputer jaringan. Kemudian anggota yang ketiga itu Ibu Sumatriani itu dari program studi administrasi bisnis. Jadi kolaborasi di antara 3 prodi ini juga melibatkan kolaborasi 3 mahasiswa. Terus terang dalam pelaksanaan PKM ini kami betul-betul disupport pelaksanaannya itu oleh mahasiswa. Jadi untuk proses pelaksanaan di laboratorium itu dibantu dari mahasiswanya kami, saya. Kemudian untuk pelaksanaan program pembuatan e-commerce-nya itu dibantu oleh Bu Irma, kemudian disupport oleh anak bimbingannya. Kemudian untuk dari segi menentukan berapa nilai impas dari proses produksi ini itu dibantu oleh Ibu Sumatriani dan mahasiswanya sendiri. Untuk mahasiswanya sendiri nih Bu, mereka tuh dari prodi apa saja Bu? Jadi yang pertama itu ada 3 keterlibatan mahasiswa, itu dari saudara Afdal, itu dari program studi TRKB, Teknologi Rekayasa Kimia Berkelanjutan. Kemudian yang kedua itu Hijrah, itu dari program studi Teknik Komputer Jaringan. Kemudian yang keempat itu Nur Saimia, itu dari program studi administrasi bisnis. Jadi 3 mahasiswa yang terlibat ini masing-masing mewakili dari 3 perwakilan anggota tim pelaksana pengabdian kami. Baik, berarti beda-beda untuk prodinya ya Bu ya? Masing-masing saling berkolaborasi di antara mahasiswa. Baik, untuk pengabdian masyarakat ini sendiri Bu, ini sudah haki dan paten belum nih Bu? Alhamdulillah kami sudah mengeluarkan haki untuk proses haki yang kami ajukan itu terkait dengan proses pembuatan rengginang. Itu sudah terbit di akhir Desember kemarin. Baik, sudah dipublikasikan belum nih Bu? Sudah publikasi di proceeding Sentrinov. Alhamdulillah pada saat ini tahun lalu itu Politeknik Negeri Ujung Pandang sebagai host pelaksanaan Sentrinov. Baik, Bu Ridawati, ini kan untuk produknya sendiri kita kan masih menunggu sertifikasi halal ya Bu ya? Sembari menunggu ini nih Bu, apakah sudah mencoba dipasarkan kepada masyarakat Kabupaten Goa atau kita mulai keluar kabupaten nih Bu nih untuk pemasarannya? Itu yang menjadi yang tadi saya sudah sampaikan, kendala dari sistem pemasarannya itu karena masih belum ada jaminan bahwa produk kami ini memiliki izin yang dipersyaratkan itu terkait dengan produk halalnya. Jadi ini merupakan salah satu janji kami kepada mitra yang harus kami laksanakan terkait dengan izin PIRT-nya, dan sebenarnya itu tidak ada kendala melihat dari lokasi, kemudian proses, kemudian packaging dan yang lainnya itu tidak ada kendala terkait dengan dokumen penyelia halalnya. Insya Allah dalam waktu dekat pada saat kami ada waktu, kami akan sosialisasikan terkait dengan dokumen penyelia halalnya tersebut. Baik. Nah nih Bu, untuk kedepannya pengembangan dari pengabdian masyarakat ini tuh bagaimana Bu? Sembari kita menunggu sertifikasi halal, apakah nanti ada pengembangan selanjutnya untuk kedepannya ini? Jadi kami merencanakan pengembangan produk selain dari tepung tapiokanya, tepung bima, kemudian produk rengginangnya itu adalah produk gula cair. Karena terus terang untuk saat ini produk gula yang dihasilkan oleh
sumber karbohidrat, itu merupakan gula sehat, ya. Jadi gula sehat untuk yang diabetes. Wow. Itu pengembangan berikutnya, dan alhamdulillah ini kami sudah laksanakan di laboratorium dan berhasil. Mungkin ini yang akan kami terapkan berikutnya ke mitra Desa Panaikan. Baik, berarti untuk gula cairnya ini Ya, termasuk gula cair. kategori gula yang sehat ya Bu ya? Ya, gula sehat karena dia low kadar gulanya. Baik, wah cocok untuk sobat vokasi yang diet nih. Sangat cocok ya Bu ya. Baik, untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini sendiri Bu, untuk penerima manfaatnya siapa saja sih Bu? Jadi penerima manfaatnya itu yang lebih utama ke mitra masyarakatnya. Yang pertama itu adalah Ibu PKK, karena ini merupakan bisa menjadi sumber penghasilan terhadap produk yang mereka pasarkan. Walaupun terbatas pada pemesanan yang secara langsung, ya. Jadi ada beberapa pesanan, dan mungkin ini yang bisa kami tambahkan bahwa produk rengginang itu merupakan produk ciri khas dari Desa Panaikan. Jadi pada saat ada kegiatan atau ada perlombaan di tingkat kabupaten, Desa Panaikan tidak akan pernah melupakan produk rengginang untuk mereka jual pada saat ada perlombaan di tingkat kabupaten. Ini merupakan feedback yang kami peroleh dari mitra kami bahwa istri bupati itu secara langsung memesan produk rengginang itu sendiri. Jadi untuk keberlanjutan di masa yang akan datang, harapannya adalah bahwa produk ini bisa mendapatkan izin secara resmi dengan dilengkapi dengan penyelia produk label halalnya, karena ini merupakan jaminan untuk masyarakat supaya tidak ada rasa keraguan di dalam mengkonsumsi produk rengginang ini. Kemudian yang merasakan efeknya itu adalah mahasiswa itu sendiri. Karena terus terang pada saat kami ada kegiatan, ini merupakan produk yang mereka bisa pasarkan di tingkat UKM kewirausahaan dari mahasiswa itu sendiri. Wah, jadi umpan balik dari mahasiswanya dan umpan balik dari masyarakat mitra PKM-nya itu memberikan nilai yang positif. Nah nih Bu, kalau secara perekonomian itu ada dampak signifikan nggak sih Bu buat para petaninya dan juga masyarakat sekitarnya nih Bu? Ya, jadi paling tidak untuk para petani itu adalah kepastian jual dari singkongnya mereka. Jadi yang selama ini mereka jual kepada sistem ijon, pada saat kami ada realisasi kegiatan PKM ini, kepastian konsumen untuk membeli produk singkongnya itu sudah ada. Jadi dia tidak menjual secara terpaksa ke sistem ijon. Harga yang ditawarkan oleh sistem ijon itu jauh jika dibandingkan dengan mitra kami dari PKK Desa Panaikan tersebut yang membeli. Jadi per 1 kilogram untuk sistem ijon itu dihargai dengan 2.500 per kilogram. Pada saat kami membeli itu dihargai untuk 5.000 per kilogram. Artinya 2 kali lipat dari harga yang mereka jual pada sistem ijon. Sistem ijon itu sendiri apa ya Bu ya? Sistem ijon itu dia meminjam, kemudian dia membayar dengan memberikan singkongnya dengan harga di bawah harga pasaran. Yang mau tidak mau mereka harus membayar karena dia meminjam uang dari si tengkulaknya. Mungkin ini yang cukup dirasakan oleh masyarakatnya, menghilangkan sistem ijon kepada petani singkongnya. Bagaimana nih Bu kesan dan harapan Ibu Ridawati terhadap program dari Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi ini Bu? Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dirjen Vokasi yang telah memberikan pendanaan support terhadap kegiatan PKM ini. Harapannya dari kami dan dari mitra PKM itu bisa berkelanjutan. Jadi program ini tidak berhenti di sini, tetapi ada program pendampingan, kemudian untuk keberlanjutan dari program ini dari pihak kami maupun dari pihak vokasi, sehingga impact dari program ini itu bisa dirasakan oleh mahasiswa secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakatnya.
Baik, ada tips and trik khusus nggak nih Bu buat sobat vokasi lainnya agar sukses mendapatkan pendanaan seperti Ibu Ridawati sendiri nih Bu? Untuk tips yang kami lakukan selama ini adalah pelajari analisis situasi terhadap mitra yang akan menjadi fokus dari kegiatan PKM ini. Kemudian yang kedua, pelajari permasalahan apa yang ada di masyarakat. Kemudian mencoba menggali dari solusi yang ditawarkan dan ajak kolaborasi dengan program studi yang terlibat pada kegiatan tersebut. Itu yang kami lakukan, kolaborasi, kemudian pembelajaran dari kolaborasi tersebut saling membantu untuk suksesnya kegiatan ini. Baik, berarti juga harus mempelajari dan melihat kebutuhan masyarakat sekitar juga ya Bu ya? Iya. Nah Sobat Vokasi, memang untuk strateginya harus dari analisis kebutuhan masyarakat. Karena pengabdian masyarakat ini menjadi solusi dari problem yang real atau nyata. Terima kasih Bu Ridawati untuk sharingnya ya Bu ya. Dan saya juga baru tahu nih Bu, ternyata ubi kayu itu singkong ya. Iya. Ya, singkong. Jadi yang singkong sama dengan ubi kayu. Dan juga saya juga baru tahu nih Bu, ubi singkong itu bisa dijadikan rengginan. Karena yang saya tahu cuma direbus atau digoreng aja nih Bu. Ya. Itu adalah salah satu produk diversifikasi dari olahan singkong itu sendiri. Baik, wah Bu terima kasih banyak sudah menyediakan sama-sama waktunya bersama saya. Semoga nanti ke depannya untuk pengabdian masyarakat ini bisa berkelanjutan ya Bu ya. Harapannya bisa berkelanjutan untuk masyarakatnya. Baik. Baik Sobat Vokasi, terima kasih sudah melihat tayangan ini. Semoga konten ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk Sobat Vokasi lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga ketik di kolom komentar kira-kira ada ide apa lagi sih untuk pengabdian masyarakat selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Melesat Melihat Riset Vokasi Lebih Dekat.